Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero dalam channel Angga Suara Channel. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan mendiskusikan buku ya, atau bedah buku. Pada pertemuan lalu itu kita sudah bicara soal buku pengantar filsafat Islam ya, yang mana buku tersebut ditulis oleh Bapak Dr. Kudori Soleh MAG, yang dimana pada video tersebut saya membahas sedikit pengantar awal terkait dengan buku itu, di mana buku itu mendiskusikan terkait dengan perkembangan filsafat khususnya di dunia Islam. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya akan mendiskusikan satu buku menarik. Jadi buku ini ditulis oleh Nurholik Ridwan ya, dengan judul Ajaran-ajaran Gus Dur, Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur. Jadi sampulnya itu seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek ya lewat online atau di Gramedia itu, saya kira juga sudah ada. Nanti teman-teman bisa cek langsung. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jadi kenapa kemudian saya ingin membedah buku ini pada kesempatan kali ini? Yang pertama tentu terkait dengan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah tokoh yang sering dibicarakan oleh banyak orang dan dibicarakan dari berbagai macam kalangan, Bapak Ibu sekalian. Dan sosok Gus Dur ini adalah sosok yang menarik karena kontribusi beliau, almarhum Gus Dur ini, tidak hanya sekedar yang pernah dilakukannya selama masih hidup, tetapi juga bahkan sampai beliau meninggal, bahkan sampai sekarang pun kontribusinya itu masih terasa. Jadi di antara perjuangan beliau itu adalah bagaimana beliau itu memperjuangkan hak manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan gitu ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagai makhluk ciptaan Tuhan dia harus dijunjung tinggi, harus dipenuhi hak-haknya dan harus diperlakukan secara adil. Apapun suku, agama maupun rasnya gitu. Nah, karena statusnya sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka kita sebagai orang yang kemudian mengaku hamba Tuhan, maka juga harus memperlakukan sesama ciptaan Tuhan, dalam hal ini manusia, dengan setara dan dengan adil, seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi buku ini ditulis oleh Nurholik Ridwan. Nurholik Ridwan ini adalah salah satu akademisi ya, yang dapat dikatakan juga sebagai murid Gus Dur, karena tulisan-tulisan beliau itu banyak mempublish atau banyak meriset terkait dengan pemikiran maupun kepribadian dari Gus Dur, termasuk juga perjuangan-perjuangan yang pernah dilakukan oleh Gus Dur, almarhum Gus Dur ya. Di makam Gus Dur itu, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ke sana atau sahabat-sahabat pernah ke sana, jadi di sana itu walaupun makam Gus Dur itu terletak di pesantren Tebu Ireng di Jawa, tetapi banyak orang dari berbagai macam kalangan yang datang ke sana untuk melayat ke sana, dan dengan ramainya makam Gus Dur itu kemudian mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada di sekitar makam itu begitu. Jadi UMKM yang ada di situ, lalu kemudian ekonomi kelas kelas bawah ya, yang jadi pedagang-pedagang asongan, lalu pedagang-pedagang kue di situ, itu kecipratan berkahnya seperti itu. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa bahkan sampai Gus Dur meninggal pun itu masih banyak berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi begitu ya, untuk membantu manusia gitu. Jadi bukan hanya semasa beliau hidup kemudian beliau membantu manusia, bahkan beliau meninggal pun itu masih bisa membantu manusia dengan datangnya orang-orang ke sana, sehingga bisa mengakibatkan perkembangan ekonomi yang ada di sana seperti itu, khususnya ekonomi masyarakat kecil. Nah, teman-teman sekalian, jadi maka dari itu penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana sih ajaran-ajaran Gus Dur ini gitu ya, hingga sampai sekarang pun
beliau itu masih sering dibicarakan oleh berbagai kalangan sebagai tokoh pejuang kemanusiaan. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang kemudian diperlakukan secara tidak adil, siapapun dia, maka Gus Dur lah yang kemudian berada di garda paling depan untuk melawan perlakuan tidak adil itu, seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan apa namanya, ajaran-ajaran Gus Dur. Namun karena keterbatasan waktu, apa namanya, untuk ajaran-ajaran Gus Dur itu kita hanya akan mendiskusikan perlahan-lahan, dan dalam kesempatan ini hanya sebatas satu saja gitu ya. Nah, ada 9 ajaran yang dirangkum dalam buku ini. Yang pertama itu adalah ketauhidan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah keadilan, dan yang keempat adalah kesetaraan, yang kelima adalah pembebasan, yang keenam adalah kesederhanaan, yang ketujuh adalah persaudaraan, yang kedelapan adalah kekesatriaan, dan yang kesembilan adalah kearifan lokal. Nah, buku ini sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian itu tidak hadir dengan secara instan ya, tetapi buku ini hadir melalui proses. Nah, jadi proses itu terjadi pertama-tama karena tentu adalah berkat keteladanan maupun sepak terjang Gus Dur selama beliau masih hidup, baik sebagai pemuda maupun apa namanya, tokoh spiritual gitu ya. Termasuk peran beliau sebagai pemimpin tertinggi pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi peran serta kiprah beliau selama beliau masih hidup itu kemudian dirangkum di dalam apa namanya, bagaimana kemudian apa semangat maupun ajaran-ajaran yang merupakan teladan dari Gus Dur sendiri itu kemudian dirangkum dalam satu buku yang namanya ini buku ajaran-ajaran Gus Dur. Nah, jadi buku ini sebagaimana saya sampaikan tadi itu tidak hadir dengan instan, tetapi hadir melalui proses. Nah, proses kehadiran buku ini sebenarnya pertama-tamanya itu selain tadi untuk apa namanya, menarasikan atau mengkaji secara mendalam terkait dengan ajaran-ajaran maupun aktivitas Gus Dur gitu ya. Ini juga diinisiasi oleh keluarga Ciganjur ya. Nah, kita ketahui bersama keluarga Ciganjur itu adalah keluarga besarnya almarhum Gus Dur. Itu adalah istri dan anak-anaknya, termasuk juga keluarga-keluarganya. Nah, itu keluarga Ciganjur itu kemudian menginisiasi apa namanya, diskusi gitu ya. Yang kemudian diskusi itu diselenggarakan melalui Yayasan Bani Abdurrahman Wahid, termasuk juga Wahid Institute, lalu kemudian Yayasan Puan Amal Hayati gitu ya. Nah, ini kemudian diskusi ini dilaksanakan dalam bentuk simposium gitu ya. Simposium bertajuk Kristalisasi Prinsip Pemikiran Gus Dur yang dilaksanakan pada Rabu sampai hari Jumat 16-18 November tahun 2011 di Jakarta. Nah, jadi hasil diskusi ini yang dengan tema kristalisasi prinsip pemikiran Gus Dur yang diselenggarakan oleh keluarga Ciganjur, yang kemudian melahirkan produk bernama buku gitu ya, yang judulnya itu Ajaran-ajaran Gus Dur gitu. Nah, yang hadir di sini itu tentu tokoh-tokoh yang pernah menjadi saksi sejarah ya, yang kemudian pernah berkiprah bersama Gus Dur gitu, dan bisa apa namanya, sempat menjadi juga teman dekat Gus Dur seperti itu. Di antaranya itu adalah Gus Mus ya. Gus Mus ini kalau misalnya kita membaca biografi Gus Dur, misalnya karya siapa namanya itu yang dari Australia itu, kalau misalnya kita membaca biografi Gus Dur itu nanti kita melihat kiprah Gus Mus juga di sana itu. Jadi bagaimana misalnya ketika Gus Dur waktu di Mesir itu bersama-sama dengan Gus Mus kemudian menimba ilmu bersama-sama waktu di Mesir. Nah, kita bisa cek di biografi Gus Dur ketika beliau masih muda. Lalu yang berikutnya itu ada Johan Effendi almarhum ya. Jadi Johan Effendi ini pernah juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di zaman Gus Dur ya. Dan Johan Effendi ini termasuk salah satu tokoh yang banyak sekali merekam terkait dengan sepak terjang Gus Dur. Jadi
apa yang dilakukan Gus Dur, lalu kemudian apa yang pernah dia lihat terkait dengan aktivitas Gus Dur, itu kemudian banyak yang dia tuangkan di dalam tulisan-tulisan. Nah, ini Johan Effendi. Nah, lalu yang berikutnya ada Zatro gitu ya. Nah, termasuk juga Agus Sunyoto, almarhum juga ya, Kiai Agus Sunyoto, yang penulis Atlas Wali Songo itu, dan juga ini yang penulis buku ini ada Bapak Gus ya, Gus Nurholik Ridwan, yang membukukan atau mendokumentasikan proses diskusi, sehingga kemudian dari hasil diskusi itu, simposium itu melahirkan rumusan ajaran-ajaran Gus Dur atau 9 nilai utama Gus Dur atau syarah nilai utama Gus Dur gitu ya. Nah, 9-9-nya itu sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu ajarannya saja. Nanti di kesempatan berikutnya atau ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran Gus Dur yang lain nanti akan kita diskusikan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, karena terkait dengan waktu ya, biar tidak terlalu lama juga. Nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Nanti teman-teman juga kalau ada tambahan atau ada kritik, ada saran terkait dengan apa yang saya sampaikan, nanti bisa juga ditambahkan di kolom komentar, ataupun bisa bisa langsung menarasikan kalaupun ada versi yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, nilai utama Gus Dur atau ajaran utama Gus Dur yang pertama itu adalah ketauhidan. Nah, jadi Gus Dur itu memegang prinsip dasar ketauhidan dalam setiap gerakannya. Nah, ketauhidan ini berangkat dari semangat bahwa setiap manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, maka sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan atau sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhan, maka harus juga menghargai atau harus juga memperlakukan ciptaan Tuhan dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan memperlakukan atau menjunjung tinggi hak-hak manusia, gitu ya. Nah, jadi dalam gerakan Gus Dur dalam politik, ekonomi maupun perjuangan terkait dengan kemanusiaan, maka prinsip ketauhidan itu adalah landasan pertama, di mana sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang taat kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bentuk untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghargai hak dan martabat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya itu manusia. Karena manusia itu juga di dalam Al-Qur'an sering disebutkan bahwa manusia itu adalah khalifatul fil ard ya, atau khalifah di muka bumi, gitu ya. Nah, jadi karena manusia itu diutus oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, maka sebagai sesama manusia itu harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak dan martabat manusia, karena manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Nah, jadi menjunjung tinggi hak-hak manusia itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan itu yang satu-satunya yang maha cinta kasih. Jadi Tuhan itu kemudian dengan cinta kasihnya itu tidak membeda-bedakan mau dia beragama A atau beragama B atau beragama C, atau bahkan dia orang jahat sekalipun, itu tetap diberikan kehidupan oleh Tuhan, gitu. Maka sebagai hamba Tuhan tentu kita harus mencontoh apa sebenarnya yang petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya kita kemudian memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan, itu kemudian tidak membeda-bedakan entah dia dari mana asalnya, gitu ya, etnisnya dari mana, agamanya dari mana. Itu kalau dia membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya, gitu. Nah, maka kata Gus Dur itu terkenal dengan ungkapannya itu, kalau kita mau menolong orang, jangan kita lihat agama maupun sukunya, karena orang juga tidak akan menanyakan siapa agama kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menolong orang ya sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya kita harus menolongnya, gitu ya. Nah, jadi prinsip ketauhidan itu adalah bagaimana sebenarnya seorang hamba atau sebagai seorang muslim itu harus menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, maka itu adalah bentuk ekspresi ketauhidan. Jadi ketauhidan ini, kata Gus Dur, atau dalam
buku ini bukannya sekedar dilafazkan, bukan hanya sekedar berhenti di lafaz saja atau di ucapan saja, tetapi melalui sebagaimana disampaikan di dalam buku ini, ketauhidan sebagaimana diajarkan Gus Dur itu harus diekspresikan lewat tindakan. Ketika kita mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang bertauhid kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita juga harus menjalankan prinsip-prinsip atau apa sebenarnya yang menjadi perintah Tuhan, dengan diantaranya adalah kita harus menjunjung tinggi ciptaan Tuhan, atau harus memperlakukan ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya spiritualitas yang sangat melampaui birokratisasi maupun lembaga agama, gitu ya. Jadi ada di saat lembaga agama yang yang hanya berhenti di soal kafir dan tidak kafir, atau sesat dan tidak sesat, tetapi Gus Dur melampaui itu, gitu. Nah, Gus Dur melampaui semua birokratisasi maupun lembaga agama itu. Nah, jadi ketauhidan yang hakiki itu adalah bagaimana sebenarnya kita melihat ciptaan Tuhan dan memperlakukan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, gitu. Jadi apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, misalnya bisa kita lihat isi bumi ini, gitu ya. Matahari yang Tuhan berikan, air yang Tuhan berikan kepada manusia, itu tidak memandang apakah manusia itu baik atau jahat. Jadi semua diberikan fasilitas, semua diberikan oksigen, semua diberikan air, semua diberikan fasilitas matahari. Jadi tidak tebang pilih apakah dia baik atau jahat. Nah, seharusnya kita mencontoh hikmah-hikmah di balik itu. Jadi manusia siapapun dia, kalau membutuhkan pertolongan, kalau diperlakukan tidak adil, maka kita harus tolong dia, kita harus membantu dia, gitu. Jadi jangan kemudian mentang-mentang manusia itu berbeda dengan kita, misalnya baik berbeda politik, berbeda pandangan, berbeda mazhab, kira-kira seperti itu, berbeda partai, lalu kemudian ketika dia membutuhkan pertolongan, kita tidak mau bantu dia, gitu. Oke, dia persoalan etnis, suku maupun agama mungkin berbeda dengan kita, tetapi persoalan kemanusiaan, kita sama-sama manusia. Nah, sebagai sama-sama manusia, maka kita harus saling membantu. Nah, kalau dalam spirit slogan ya, di kota Manado di Sulawesi Utara itu terkenal dengan Torang Samua Basudara, atau dalam Adagium Samratulangi itu Sitou Timou Tumou Tou. Jadi manusia itu dapat dikatakan sebagai manusia kalau dia mampu memanusiakan manusia yang lain, seperti itu. Nah, jadi itu terkait dengan prinsip ketauhidan. Jadi dimanapun tempat kita, gitu ya, apapun aktivitas kita, maka prinsip ketauhidan itu harus kita tanamkan, yaitu adalah dengan menjunjung tinggi atau dengan memperlakukan ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan ini bukan cuma berlaku kepada manusia, bahkan berlaku kepada lingkungan sekitar, maksudnya kepada tumbuhan mungkin, atau kepada alam sekitar, atau kepada hutan, seperti itu. Nah, makna rahmatan lil alamin itu kan pada hakikatnya seperti itu. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Artinya bukan hanya manusia, apalagi hanya manusia dalam satu golongan tertentu saja, tetapi semua manusia, bahkan seluruh alam, gitu. Dan bahkan bukan cuma golongan manusia, bahkan juga hutan yang memberi kita kehidupan, lalu kemudian tanaman-tanaman yang memberi manusia itu oksigen, memproduksi oksigen, dan seterusnya, itu juga harus diperlakukan dengan baik. Maka di titik itulah kemudian manusia itu pada prinsipnya itu adalah manusia yang durhaka kepada Tuhan kalau dia memperlakukan manusia secara tidak adil. Kalau seseorang memperlakukan manusia secara tidak adil, lalu kemudian melakukan pengerusakan secara sepihak dan tidak melakukan pengerusakan hutan, penggundulan hutan yang kemudian berdampak terhadap ekosistem alam dan juga terhadap kemaslahatan manusia dan lingkungan, maka pada prinsipnya dia sebenarnya adalah seorang manusia yang durhaka kepada Tuhan. Jadi itu adalah prinsip ketauhidan, di mana seseorang itu kemudian memperlakukan manusia, bahkan kehidupan di lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dalam pertemuan berikut kita akan lanjut di ajaran Gus Dur yang lain, yang kedua yaitu kemanusiaan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.